Halo semuanya, di sini kami akan membahas tentang apa itu Office Automation. Terlebih dahulu, perkenalkan anggota kami yaitu Novian Laksono Putro, Rohmania Agustin Pramana Putri, dan sahabat Daniel Yulianto. Di sini kita akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian Office Automation, fungsi Office Automation, tujuan Office Automation, pengguna Office Automation, perangkat yang digunakan untuk Office Automation, serta aplikasi Office Automation. Yang pertama yaitu pengertian Office Automation. Office Automation adalah sistem elektronik yang digunakan perusahaan atau pabrik untuk memudahkan aliran komunikasi informasi, baik itu komunikasi formal ataupun informal, dengan orang-orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua yaitu fungsi dari Office Automation. Yang pertama yaitu Electronic Publishing, yang termasuk ke dalamnya adalah word processing dan desktop publishing. Beberapa software word processing diantaranya yaitu Microsoft Word, Corel, WordPress. Kegunaannya untuk membuat berbagai dokumen kantor, memo, mencetak, dan menyimpan bila diperlukan. Sedangkan software desktop publishing seperti Adobe PageMaker, Corel, Ventura, Microsoft Publisher yang digunakan untuk membuat surat kabar, brosur, majalah, atau buku. Yang kedua yaitu Electronic Communication, yang termasuk di dalamnya yaitu email, voice email, SMS, faksimil, dan video conference. Yang ketiga yaitu Electronic Collaboration. Sistem ini dibuat untuk menangani pekerjaan dalam bentuk tim yang dibatasi oleh jarak dan tersambung dalam satu jaringan. Pekerjaan tetap dapat dilakukan melalui electronic meeting, collaborative work system and teleconferencing. Yang ketiga yaitu tujuan dari Office Automation. Yang pertama yaitu membantu kegiatan sekretariat dan karyawan administrasi, menaikkan produktivitas, membantu memfasilitasi komunikasi formal dan informal antar karyawan di dalam dan di luar organisasi. Keempat, mengurangi penghentian kerja serta pengurangan biaya peralatan. Poin yang keempat yaitu siapa pengguna Office Automation. Yang pertama, manajer. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama SDM. Yang kedua yaitu profesional. Profesional tidak mengelola orang, tetapi menyumbangkan keahlian khusus, misalnya pembeli, wiraniaga, dan asisten staf khusus. Yang ketiga yaitu sekretaris. Sekretaris biasanya ditugaskan pada pekerja berterdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas seperti menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Dan yang terakhir yaitu pegawai administratif. Pegawai administratif melakukan tugas-tugas untuk sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, serta menyimpan dokumen dan mengirimkan surat. Selanjutnya ialah perangkat apa saja sih yang sering digunakan dalam Office Automation. Yang pertama yaitu telepon, fax yang terdiri dari internet fax dan broadcasting fax. Ketiga, komputer, scanner, internet, web atau blog, email, mesin pengarsip otomatis, chatting, dan yang terakhir yaitu handphone. Selanjutnya, aplikasi yang sering digunakan dalam Office Automation. Yang pertama yaitu pengolahan kata. Pengolahan kata adalah penggunaan alat elektronik yang secara otomatis melaksanakan banyak tugas yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen yang diketik atau dicetak.
Kemudian surat elektronik, dikenal sebagai email. 3 yaitu voice email. Hampir sama dengan surat elektronik, tetapi pesan dikirim dengan mengucapkan ke dalam telepon. Yang keempat yaitu kalender elektronik. Kalender elektronik adalah penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan mengambil kalender pertemuan manajer. Cara kerjanya mirip seperti organizer. Yang kelima yaitu konferensi audio. Konferensi audio adalah penggunaan peralatan komunikasi suara untuk membuat suatu hubungan audio di antara orang-orang yang tersebar secara geografis dengan tujuan melaksanakan konferensi. Selanjutnya yaitu konferensi video. Konferensi video adalah penggunaan peralatan televisi untuk menghubungkan para peserta konferensi yang tersebar secara geografis. 3 konfigurasi dasar konferensi video berdasarkan kemampuan sinyalnya. Yang pertama, video satu arah dan audio satu arah. Yang kedua, video satu arah dan audio dua arah. Dan ketiga yaitu video dan audio dua arah komunikasi. Selanjutnya yaitu konferensi komputer. Terdapat perbedaan yang tipis antara konferensi komputer dengan email. Kedua aplikasi menggunakan perangkat lunak yang sama dan konfigurasi peralatan yang sama. Yang membedakan adalah orang yang menggunakan sistem dan masalah yang dibahas. Konferensi komputer adalah penggunaan jaringan komputer untuk memungkinkan para anggota tim pemecah masalah bertukar informasi mengenai masalah yang sedang dipecahkan. Sebaliknya, email dapat digunakan oleh siapapun dengan akses ke sistem untuk tujuan apapun. Konferensi komputer dapat digunakan dalam satu tempat geografis. Teleconferencing mencakup 3 bentuk konferensi elektronik yaitu audio, video, dan komputer. Selanjutnya yaitu transmisi faksimil. Fax, singkatan dari facsimile transmission, adalah penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca citra dokumen pada satu ujung saluran komunikasi dan membuat salinan di ujung yang lain. Fax berkontribusi pada pemecahan masalah dengan membagikan dokumen kepada anggota tim yang lain secara dapat dan mudah tanpa dibatasi oleh letak geografis mereka. Semua yang difotokopi dapat ditransmisikan melalui fax. Selanjutnya yaitu videotek. Penggunaan komputer untuk menampilkan pada layar CRT materi narasi dan grafik yang tersimpan. Untuk menyediakan informasi dalam bentuk videotek terdapat 3 sumber, yaitu menciptakan file videotek pada komputer sendiri, berlangganan jasa videotek yang memungkinkan pemakai untuk mengakses file videotek yang disediakan oleh jasa tersebut. Yang ketiga yaitu memperoleh akses ke file videotek dari perusahaan lain. Selanjutnya yaitu pencitraan imaging. Pencitraan merupakan penggunaan pengenal karakter secara optik, yaitu mengubah catatan-catatan kertas atau mikrofilm menjadi format digital untuk disimpan di dalam alat penyimpanan sekunder. Kemudian citra tersebut dapat diambil untuk ditampilkan atau dicetak. Dan yang terakhir yaitu desktop publishing (DTP). Desktop publishing adalah penggunaan komputer untuk menyiapkan output tercetak yang kualitasnya sangat mirip dengan yang dihasilkan oleh typesetter. Sistem DTP berbentuk suatu konfigurasi komputer mikro yang mencakup layar CRT, resolusi tinggi, dan printer laser, serta dikendalikan oleh perangkat lunak DTP. Layar resolusi tinggi memungkinkan operator menampilkan citra dalam bentuk what you see is what you get. Tampilan layar sama persis dengan salinan kertas yang dihasilkan oleh printer dan laser. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf ya.